Belajar cara membuat EA robot forex ADX. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui langkah-langkahnya, lihat video ini sampai selesai. Nah, apa itu ADX? ADX itu adalah ini ya teman-teman, indikator forex. Nah, caranya keluarkan dulu setelah Anda membuka MT4-nya. Nah, kemudian ini ya, cari yang tren, kemudian klik tulisan yang average directional movement index. Ini sama dengan indikator ADX. Nah, kemudian parameternya itu isinya period 14, amplitude, style, warnanya dibuat biru ya. Kemudian ini diperbesar lainnya biar nanti lebih jelas. Nah, yang ini di satunya itu dibuat merah, terus min di satunya dibuat kuning. Levelnya ditambahkan yaitu 30. Jadi nanti rule-nya itu seperti ini ya teman-teman, setelah indikator ADX-nya keluar. Saya tekan CTR sama Ctrl G untuk menghilangkan garis gridnya. Nah, nanti rule-nya seperti ini, EA-nya itu. Jika garis ADX yang biru ini, nah perhatikan ya teman-teman, garis ADX yang biru ini. Nah, yang biru ini itu naik ke atas melewati level yang 30 ini, nanti EA-nya akan melakukan OPB. Sudah paham ya teman-teman? Kalau sudah paham, saya lanjutkan untuk menulis coding atau script EA-nya. Caranya adalah klik dulu tombol MGL4 ya teman-teman. Nah, setelah terbuka, klik New. Kemudian biarkan yang tercentang lingkaran Expert Advisor Template, klik Next. Nah, kolom name isi saja nama EA-nya. Misalkan nama EA-nya diisi dengan belajar membuat EA ADX. Kemudian klik Next ya teman-teman. Klik Next. Klik Finish. Nah, ini kan terbuka halaman meta editor. Di manakah menulis codingnya? Nah, menulis codingnya itu di bagian fungsi on init teman-teman. Nah, ini kan yang pertama fungsinya on tick. Kemudian di bawahnya adalah fungsi on the init. Nah, nulisnya coding nanti di sini di fungsi on tick ini. Di dalam ini kurung kurawal buka ini dan kurung kurawal buka tutup ini. Nah, di sini. Nah, ini ada tanda slash min itu artinya coding untuk menonaktifkan script supaya tidak dibaca oleh MGL4. Nah, ini saya hapus dulu. Nanti EA-nya seperti ini ya teman-teman, logic B-nya. Jika dalam kurung, nah ini isinya kondisi yang harus dipenuhi, indikator ADX letaknya lebih tinggi. Nah, lebih tinggi itu tandanya seperti ini, garis 30. Kemudian maka EA akan melakukan OPB. Nah, ini harus ditambahkan kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Nah, nanti akan melakukan OPB.
Nah, OPB itu codingnya seperti ini, coding memanggil OPB. Nah, saya ulang ya teman-teman ini. Jika indikator ADX terletak di atas garis yang 30 ini, maka EA akan melakukan OPB. Nah, tapi ini kelemahannya ya teman-teman. Ini nanti EA-nya itu, OPB-nya itu akan berkali-kali, lebih dari satu kali. Bila indikator ADX ini sudah berada di atasnya garis level 30 ini, EA-nya akan melakukan OP berkali-kali. Cara mengatasinya atau membuat kondisi supaya EA-nya itu tidak melakukan OP-nya berkali-kali, OP-nya itu hanya satu kali, yaitu ditambahkan coding untuk memfilter supaya EA-nya itu hanya melakukan OP satu kali saja. Codingnya seperti ini ya teman-teman. Order total ya teman-teman. Nah, order total itu codingnya seperti ini, kurang dari 1, maka EA akan OPB. Nah, ditambahkan kurung kurawal di depan dan kurung kurawal tutup di akhir. Nah, kemudian nanti setelah kita selesai menulis codingnya, kita klik compile ya teman-teman. Misalkan klik compile. Nah, di sini masih muncul error ya teman-teman. Errornya itu ini, ADX undeclared identifier. Ini artinya adalah indikator forex ADX-nya belum dibuat variabel. Nah, nanti kita buat variabelnya dulu. Kemudian error yang kedua, OPB function not defined. Artinya fungsinya belum ditemukan. Nah, karena fungsinya belum kita buat. Nah, untuk memperbaiki error undeclared identifier dan function not defined itu, caranya adalah seperti ini. Tapi sebelum saya lanjut ya teman-teman, klik dulu tombol subscribe untuk mendukung channel ini terus tambah berkembang dan memberikan semangat pada saya supaya saya selalu semangat untuk membuat tutorial belajar membuat EA Expert Advisor dengan MGL4 dengan bahasa Indonesia. Nah, saya melanjutkan untuk membuat ini ya teman-teman, variabel ADX-nya. Nah, variabel ADX-nya itu nulisnya di sini teman-teman. Nah, di sini ya, di baris 32 di sebelah kanannya tanda kurung kurawal buka. Nah, ini double ini adalah tipe data. Kemudian setelah itu ADX. Nah, ini variabelnya. Kemudian terus indikator ADX-nya. Nah, indikator ADX-nya itu adalah sintaksnya seperti ini ya teman-teman. Tekan I, kemudian ADX huruf besar semua, tanda kurung buka, tanda kurung tutup, kemudian titik koma. Nah, parameter indikator ADX itu ada di dalam kurung ini, isinya yaitu ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Saya jelaskan dulu. Nah, yang nol itu adalah ini ya teman-teman. Grafik forex-nya itu apa? Kalau diketik 0 artinya nanti grafik forex-nya itu USD JPY, EA-nya juga mau melakukan OP di grafik forex USD JPY.
Jika grafik foreknya GBP USD, EA akan melakukan transaksi otomatis juga di grafik forek GBP USD. Kemudian parameter yang kedua adalah periodnya ini ya. Ini adalah period H1. Jadi nanti EA-nya itu akan support di grafik forek dengan time frame H1. Kemudian yang 14 ini adalah period indikator ADX-nya. Ini teman-teman maksudnya. Nah, ini. Nah, period indikator ADX-nya itu 14. Kemudian price close ini adalah yang ini ya teman-teman. Nah, yang ini apply to, ini price close. Nah, kemudian selanjutnya mode main. Nah, mode main itu adalah yang ini teman-teman. Garis birunya ini adalah mode mainnya. Nah, nanti kalau tidak benar silahkan Anda berikan masukan ya teman-teman. Kemudian yang 0 ini adalah shift-nya. Nah, kemudian setelah sintaknya indikator ADX ini kita tulis, coba kita klik compile ya teman-teman. Ini errornya itu hilang enggak ya? Nah, errornya sudah hilang. Sekarang errornya tinggal ini OPB, function not definite. Ini kita buat fungsinya OPB ini. Nah, untuk membuat fungsi OPB-nya itu di bawah sini ya teman-teman. Nah, di baris paling bawah. Caranya seperti ini, void OPB kemudian kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Nah, di sini nanti adalah sintaknya order send untuk OPB. Nah, sintaknya seperti ini ya teman-teman. In ticket. Oh ya teman-teman, kalau Anda pengen menguasai ilmu MGL4 bahasa pemrograman MGML untuk membuat EA robot forex, itu silahkan Anda sabar dan teliti dengan menuliskan codingnya ya teman-teman, nanti biar terbiasa. Nah, ini teman-teman untuk sintak awalan OPB itu ya, ini in ticket. Nah, kemudian sama dengan order send. Nah, di sini teman-teman itu parameternya order send tipe B. Nah, parameternya seperti ini. Nah, ini simbol itu artinya adalah grafik forek yang dipasang EA itu apa, nanti EA nya akan mengikuti. Kalau GBP USD berarti EA nya akan melakukan OP di grafik forek GBP USD. Kemudian OPB ini untuk tipe operationnya yaitu OPB atau OP sell. Nah, di sini OPB. Kemudian ini lotnya. Kemudian ini price. Kalau B itu jatuhnya di harga price. Kemudian ini slim pick-nya. Ini 4, boleh diketik 3 juga. Kemudian ini adalah SL-nya. Kemudian ini TP-nya. Nah, ini SL-nya ini adalah 100 pip ya artinya teman-teman. Nah, ini. Sedangkan TP-nya itu adalah ini 50 pip, bisa diganti 200.
Kemudian yang ini adalah komentar EAOPB. Jadi kalau nanti EAOPB itu di kolom komentar di bagian terminal MT4 itu ada tulisan beli 1. Kemudian yang ini adalah order magic number EA-nya. Ini date time-nya dikosongkan. Kemudian blue ini adalah apa itu gambar panahnya jika EA melakukan OPB. Nah, kemudian kita klik compile ya teman-teman. OPB-nya ini errornya hilang atau tidak. Nah, errornya itu sudah hilang ya teman-teman. Jadi kalau errornya sudah hilang, apa itu skripnya atau codingnya ini kalau dijalankan maka EA-nya akan melakukan OPB jika ini ya teman-teman, indikator korek ADX bergerak naik ke atas melewati garis yang 30 ini. Terima kasih teman-teman, Anda sudah menonton video ini sampai selesai.